Bab 6083. Ayah Walter terpana dengan tamparan Steve. Dia menutupi wajahnya, menatap Steve dengan kaget dan sedih, dan terisak. Tapi aku lebih tua darimu. Akulah yang pertama kali diberi nama Steve. Bukannya tenang, Steve malah semakin kesal dan kembali menamparnya. Dan berseru dengan marah. Kenapa ayah Balima Tartmu tidak mengganti namamu setelah dia tahu kalau aku juga bernama Steve? Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan ini? Kedua sisi wajahnya bengkak, dan dia merasa sangat sedih. Dia menangis dan berkata, Tuan, sekarang bukan waktunya menyalahkan saya karena memiliki nama yang sama dengan Anda. Kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkan kami, ayah dan anak. Menyelamatkanmu? Steve tertawa marah padanya, menunjuk ke arahnya, dan mengumpat dengan marah. Anakmu itu melakukan kejahatan seperti itu. Dan kamu masih ingin aku menyelamatkanmu? Saya berharap saya bisa membunuh Anda dengan tangan saya sendiri untuk menyelamatkan Tuan Wade dari memberi saya penjelasan. Steve tidak mengatakannya dengan marah. Baginya, hanya ada dua pilihan untuk menyelesaikan atau tidak menyelesaikan misinya di Aurous Hill. Jika orang yang masih hidup ditemukan dan orang yang masih hidup itu dibawa kembali, maka selesailah. Jika orang mati ditemukan dan mayatnya dibawa kembali, ini juga merupakan misi yang selesai. Jika dia menemukan orang hidup tetapi gagal membawanya kembali, berarti dia belum menyelesaikannya. Dan dia tahu betul bahwa Charlie tidak akan pernah membiarkan dia membawa mereka kembali hidup-hidup. Jadi jika dia ingin menyelesaikan tugasnya sekarang, solusi terbaik adalah langsung bunuh mereka berdua dan bawa mayatnya kembali ke Amerika Serikat. Jika keduanya sudah mati, Charlie pasti tidak akan menyimpan mayatnya lagi. Oleh karena itu, jika Charlie setuju, dia lebih suka mengambil tindakan sendiri dan membunuh dua Balima Tart ini. Dengan cara ini, tugas dapat diselesaikan tanpa menyinggung perasaan Charlie. Memikirkan hal ini, dia menjadi kejam dan berkata kepada Charlie, "TN menyeberang. Ayah dan anak ini telah melakukan kejahatan keji. Mengapa kamu tidak menyerahkannya kepadaku? Dan aku akan membiarkan anak buahku membunuh mereka secara langsung." Ketika Walter dan putranya mendengar hal itu, tiba-tiba mereka ketakutan. Mereka awalnya berharap Steve akan menyelamatkan mereka. Tapi mereka tidak pernah menyangka Steve akan membunuh mereka. Akan lebih baik jika kerabat ini tidak datang. Charlie memandang Steve sambil tersenyum saat ini dan bertanya kepadanya. Apakah kamu serius? Mereka berdua adalah saudaramu. Seperti kata pepatah, darah lebih kental dari air. Dan saat Anda berada di Classic Mansion, Anda juga mengatakan bahwa siapapun yang menyinggung keluarga Rothschild harus membayar dengan darahnya. Mengapa kamu malah ingin menyerang kerabatmu sendiri? Steve mengertakkan gigi tanpa ragu dan berkata, T.N. Wade, keluarga Rothschild bukanlah tipe orang bodoh yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau saya bilang utang darah harus dibayar dengan darah, itu dengan syarat anggota keluarga tidak melakukan kesalahan apapun. Apalagi Balima Tart dari dua keluarga agunan. Bahkan jika kamu adalah kerabat langsung dari keluarga Rothschild, aku akan tetap membunuhmu. Ayah Walter mengumpat dengan marah. Steve, kamu Balima Tart. Kami berharap Anda datang untuk menyelamatkan kami. Tapi kamu akhirnya mencoba membunuh kami. Apakah kamu masih manusia sialan? Steve menendang ayah Walter jauh-jauh dan mengumpat dengan marah. Sial, kamu pasti beruntung karena ini bukan wilayahku. Kalau tidak, aku akan menembakmu secara langsung, Balima Tart. Dan anak Balima Tartmu. Setelah itu, Steve berkata kepada Charlie dengan sangat serius. T.N. Wade, tolong beri aku kesempatan. Beri aku pistol, dan aku akan membunuhnya sekarang. Singkirkan dua bajingan ini. Walter dan putranya sangat ketakutan. Walter, yang sedang berlutut di tanah, memohon dengan getir. T.N. Wade, ampuni hidupku, Tuan Wade. Ayah Walter juga bangkit kembali, merangkak ke arah Charlie sambil berlutut, dan menangis. T.N. Wade, kamu tidak boleh tersihir oleh Steve yang Balima Tart ini. Jika kamu membiarkan dia membunuh kami, itu pasti akan membawamu masalah yang tidak perlu. Anggap saja apa yang terjadi hari ini tidak terjadi dan biarkan kami, ayah dan anak, terus dipenjara di sini. Charlie tampak geli sejenak dan berkata kepada Steve. Kamu ingin membunuh mereka berdua, aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi Anda tidak bisa membawa jenazahnya kembali ke Amerika. Mengapa?
Steve berkata dengan cepat. Biarkan aku membunuh mereka berdua dan serahkan mayatnya padaku. Saya bisa mengirim jenazahnya kembali ke Amerika. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Charlie menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, tolong gunakan otakmu, Steve, mereka sudah lama hilang. Jika kamu membunuh mereka sekarang dan mengangkut mayatnya kembali, apakah Anda yakin keluarga mereka tidak akan meminta dokter forensik membedah jenazah untuk mengetahui penyebab kematiannya? Jika diketahui orang tersebut meninggal beberapa hari yang lalu. Saat kamu datang ke Aurous Hill, ayahmu akan bertanya mengapa mereka meninggal tepat setelah kamu tiba di Aurous Hill. Bagaimana kamu bisa menjelaskan hal ini kepada ayahmu? Steve juga menyadari bahwa jika dia membunuh mereka, waktu kematiannya memang merupakan masalah yang pelik. Pertanyaan, jadi dia bertanya, Tuan. Wait, menurutmu apa cara terbaik untuk membunuh mereka? Ayah Walter pingsan, menangis dan mengumpat. Ada apa denganmu, Steve? Kami, ayah dan anak, tidak pernah memprovokasi Anda. Bahkan jika kamu tidak menyelamatkan kami, kamu tidak akan bersikeras membunuh kami? Apa yang kamu coba lakukan? Steve terdiam sesaat, dan dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Katakan dengan lantang, tidak peduli seberapa tebal kulit Anda tidak bisa menahannya. Tapi saat dia menghindari pandangan orang lain dan tetap diam, Charlie di samping mencibir dan berkata kepada ayah dan putranya. Alasan mengapa dia datang ke Aurous Hill adalah untuk mengetahui keberadaanmu di bawah perintah keluarga dan membawamu kembali baik hidup atau mati. Jika kamu tidak mati, bagaimana dia bisa kembali bekerja? Sial. Ayah Walter menatap Steve dengan mata merah darah dan mengumpat dengan marah. Apakah kamu masih manusia, Steve? Hanya untuk menyelesaikan misi keluarga belaka, kamu ingin membunuh kami, ayah dan anak? Melihat Charlie telah mengungkapkan kartu asnya, Steve berhenti berpura-pura dan berkata, putramu mencoba meracuni gadis itu demi keinginan egoisnya sendiri. Ayah, beraninya kamu menuduhku? Jika kamu dan anakmu tidak melakukan hal kotor ini, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Bagaimana aku bisa datang ke sini untuk mencarimu? Sialan kamu adalah binatang buas. Dan Anda masih menyalahkan orang lain karena tidak simpatik. Kamu benar-benar pantas mati. Setelah mengatakan itu, Steve memandang Charlie dan berkata, Wait, saya tidak ingin menyelesaikan tugas itu lagi. Jadi jangan pelihara kedua binatang ini, potong saja semuanya. Pecahkan saja menjadi beberapa bagian dan berikan kepada anjing di luar. Saya tinggal di Aurous Hill selama beberapa hari dan kemudian pulang. Ketika saya kembali, saya bilang saya tidak dapat menemukannya. Tidak ada yang hidup, tidak ada mayat. Ketika ayah dan anak itu melihat kelakuan jahat Steve, mereka semakin ketakutan. Lebih baik mati daripada hidup. Jika Charlie benar-benar mengikuti saran Steve dan membunuh mereka berdua, bukan? Benar-benar kacau. Jadi mereka berdua bersujud kepada Charlie, menangis dan memohon padanya untuk nyawanya. Charlie memandang Steve dan berkata sambil tersenyum. Jika saya membunuh mereka berdua sekarang, bukankah seluruh investasi saya selama ini akan sia-sia? Sel tempat mereka tinggal dan makanan penjara yang mereka makan semuanya dikenakan biaya. Belum lagi cuci darah Walter. Biayanya juga besar. Steve berkata tanpa berpikir, Tuan. Wait, aku akan membayarnya. Saya akan membayar 10 kali 100 kali lipat. Saya akan membayar 100 juta dolar AS. Ayah Walter berkata dengan gemetar. Wait, beri aku kesempatan, dan izinkan aku mengirim pesan kepada istriku. Saya akan memintanya menyiapkan 1 miliar dolar. Aku tidak memintamu untuk melepaskan kami. Saya hanya meminta Anda untuk bermurah hati dan mengampuni hidup kami. Steve sangat marah dan mengangkat kakinya. Dia ingin bergegas dan menendangnya lagi, dan mengutuk. Sialan, kamu sudah belajar cara menaikkan harga sekarang, bukan? Charlie menghentikannya dan berkata, jangan terlalu impulsif. 1 miliar dolar adalah uang. Jika Anda memberi 100 juta dan dia memberi 1 miliar. Bukankah aku akan menghasilkan 1 miliar lagi? Steve tertegun dan menatap Charlie. Dia berkata, Wait, kenapa kamu menginginkan uangnya? Bukankah meminta uang akan membuatmu ketahuan? Charlie tersenyum dan berkata,
Bukankah ini sederhana? Steve, izinkan aku memberimu trik. Jadikan tugasmu mustahil. Dan pada saat yang sama saya masih memiliki kesempatan untuk menerima uang. Bagaimana menurut Anda? Steve bertanya dengan heran, Tuan. Wait, apa yang bisa saya lakukan? Charlie berkata, Anda tahu, pertama-tama saya meminta orang untuk memasukkan mereka berdua ke dalam kapal barang dan mengirim mereka ke Timur Tengah. Setelah kapal melewati Sri Lanka dan memasuki Laut Arab, saya langsung meminta mereka untuk merekam video di kapal barang dengan latar belakang laut luas. Dan biarlah mereka memberitahukan kepada keluarga mereka bahwa mereka sedang menyiapkan $1 miliar AS. Jika saatnya tiba, keluarga mereka akan membayar uang tersebut langsung dengan mata uang virtual. Setelah uangnya diterima, saya akan mengampuni nyawa mereka, tapi saya tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Begitu videonya dirilis, semua orang tahu bahwa mereka berada di laut dan bukan di Aurochs Hill. Tidak bisakah kamu langsung pulang saja? Dan tidak ada yang akan berpikir bahwa Anda telah gagal menyelesaikan tugas tersebut. Mata Steve langsung bersinar karena kegembiraan. Dia berkata dengan penuh semangat. Wait, metode ini bagus. Apa yang kita tunggu? Mari kita mulai dengan cepat. Ketika Walter dan putranya mendengar perkataan Charlie, hati mereka yang cemas langsung lega. Meski ide Charlie sangat buruk, setidaknya bisa menyelamatkan nyawa ayah dan anak tersebut. Harganya hanya $1 miliar tambahan yang dikeluarkan oleh keluarga. Sekarang dia sudah seperti ini, apa artinya $1 miliar? Memikirkan hal ini, ayah Walter segera bertanya kepada Charlie. Wait, apakah kamu benar-benar berencana mengirim kami ke Timur Tengah? Charlie tersenyum dan berkata, kamu punya ide bagus. Kalian berdua pergi ke Timur Tengah dengan perahu dan melakukan kesalahan tembakan lalu kembali ke sini. Tidak ada yang mengira kamu akan kembali ke Aurochs Hill. Jadi Aurochs Hill akan menjadi tujuan jangka panjang Anda di masa depan. Ketika ayah dan anak itu mendengar ini, hati mereka kembali tenggelam. Mereka lebih suka dikurung di halaman kecil di gurun pasir di Timur Tengah daripada di peternakan anjing yang gelap. Mereka sudah muak dengan kehidupan seperti ini. Namun mereka juga tahu betul bahwa mereka tidak punya pilihan sama sekali dan hanya bisa disembelih seperti hewan di rumah jagal. Steve juga menghela nafas lega dan tidak bisa menahan nafas. Wait, itu pasti Anda, Tuan Wait. Bagi Steve, solusi Charlie sungguh hebat. Saat itu, semua orang tahu bahwa ayah dan anak keluarga sedang berada di laut. Dan kehadiran Steve di Aurochs Hill tentu saja tidak akan ada artinya. Misi tidak lagi diperlukan, jadi mengapa mereka harus membicarakan apakah misi itu akan selesai atau tidak? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Charlie dengan rasa khawatir. Wait, menurut Anda setelah keluarga mereka menerima video tersebut, akankah mereka menebak perkiraan lokasinya dan kemudian menemukan koneksi untuk mencari semua kapal barang di sekitarnya? Charlie berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin? Biarkan keluarga Hogwarts menemukan perahu di lautan luas. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Belum lagi setiap perahuku dikawal oleh front bencana. Itu hanya fantasi bagi mereka untuk naik dan memeriksanya.